tentunya penarikan 34 kosmetik ya, sesuai dengan siaran pers dari Badan POM tanggal 1 Agustus 2025. Ini tentunya latar belakangnya adalah berdasarkan hasil pengawasan post market. Artinya berdasarkan hasil sampling dan pengujian yang dilakukan oleh seluruh UPT Badan POM di Indonesia ya, pada periode April sampai dengan Juni 2025. Nah, dari hasil pengawasan tersebut, produk-produk yang memang awalnya ini sudah terdaftar di Badan POM, ya, sudah memiliki izin edar atau notifikasi, ternyata ditemukan kandungan bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, asam retinoat, timbal, dan macam-macam yang tentunya merupakan bahan-bahan yang dilarang digunakan ya, karena memang bisa berisiko pada kesehatan. Nah, meninggal itu tersebut, makanya Badan POM menerbitkan press release 34 item produk kosmetik. Itu 28 diantaranya merupakan produk kosmetik dengan kontrak produksi. Artinya dia bukan produsen, dia berkontrak dengan produsen lain yang sudah tentunya legal juga. Kemudian ada 2 produk lokal dan 4 produk yang memang impor. Nah, tindakan dari Badan POM tentunya langkah-langkahnya adalah menghentikan proses produksi di pabriknya, ya, penarikan produk, kemudian penghentian importasi, ya, dan termasuk nantinya adalah pemusnahan produk ya, di tingkat produsen. Seperti itu. Jadi memang tentunya ini kita mendorong pada masyarakat agar lebih berhati-hati lagi, memastikan bahwa produk kosmetik itu sudah terdaftar di Badan POM, dan dengan adanya press release ini, saran press dari Badan POM, tidak lagi menggunakan produk tersebut. Dan untuk yang kewajiban produsen, kemudian pemilik kontrak produksi, ya, importir untuk melakukan penarikan. Jadi harus ditarik dari peredaran, karena produk-produk ini kan kebanyakan dijualnya secara online. Ya, dijual secara online tentunya harus diperhatikan, karena kan online kan reseller lagi bisa berkembang banyak itu kan. Nah, ini dari pemilik produk, ya, pemilik merek ataupun produsennya itu harus mereka menginformasikan pada seluruh resellernya untuk dilakukan penarikan sehingga tidak dibiarkan beredar, ya, karena tentunya kalau produk itu masih mengandung namanya merkuri, ya, kemudian hidrokinon, retinoat, itu bisa bahaya. Orang yang ingin cantik, ya, menjadi lebih menarik, itu bisa-bisa karena merkuri, hidrokinon bisa mengelupas, kemudian bisa radang, bisa bengkak, itu bisa yang ringan sampai yang berat. Dan itu terakumulasi dalam tubuh kita, itu bisa berisiko atau merusak pada fungsi hati, ginjal kita, dan bisa parahnya itu juga bisa kanker kulit seperti itu. Kalau yang di Lombok Timur itu, Pak Kepala, itu ada berapa produk? Jadi gini, sebenarnya untuk di NTB ya dari 34 ada 2. Ada WBS yang di Lombok Timur dan ada NC Glow. Jadi bukan hanya di Lombok Timur aja. Oh. Ya, jadi di NC Glow juga ada. Di mana itu, Pak? Di Mataram, Mataram. Dan ini sebenarnya juga Bukota satu lagi juga ada, tapi dia bukan pemilik kontrak, dia hanya distributor di sini. Jadi artinya mereka sudah melakukan penarikan. Jadi tentunya sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan pedomannya, pihak pemilik pemegang merek, ya, atau pemilik kontrak produksi itu, pemegang kontrak produksi harus membantu melakukan penarikan. Karena kewajibannya sebenarnya adalah produsen. Jadi 2 yang di NTB ini, di luar dari yang Bukota kan distributor aja. Artinya di sini dia tuh tidak punya pabrik. Itu yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi mereka bukan produsen, mereka adalah pemegang merek. Dia memaklunkan, kayak yang WBS itu memaklunkan di CV Amanah, Makassar. NC Glow di CV Arasi, Makassar juga. Nah, jadi memang sebenarnya kita harus mengapresiasi pada WBS, ya, yang sudah melakukan penarikan, bahkan pemusnahan secara mandiri kemarin itu kan. Itu suatu langkah yang saya rasa baik, ya, artinya mereka sudah mematuhi regulasi. Tentunya harus memastikan tuntas gitu kan, ya. Dan jangan sampai ditemukan menjual lagi. Nah, kalau menjual lagi itu baru nanti bisa kena undang-undang kesehatan. Tapi ini tentunya bahwa mereka sudah menarik, mereka kan sudah patuh gitu kan. Jadi memang awalnya kita dari sampling dan pengujian mereka sudah narik sebelum diterbitkannya public warning, press release tersebut. Ya. Berarti tidak di pabrik di sini, Pak? Tidak. Ya, ini makanya biar masyarakat tidak salah persepsi, itu mereka tidak punya pabrik di sini. Jadi mereka memaklunkan, ya, mengerjakan di pabrik yang ada produsen di Makassar. Nah, yang nakal kan berarti kan produsen. Karena terima di sini dalam bentuk jadi, kecuali dia dikasih bentuk bul gitu kan, kemudian masuk sendiri, nah itu bisa
ikut kena, tapi enggak. Bahwa mereka terima produk yang sudah jadi. Nah, ternyata ditambahkan bahan berbahaya, tentunya kan mereka bisa jadi enggak tahu. Makanya mereka harus membantu melakukan penarikan. Perintah penarikan sebenarnya utamanya untuk produsen, tapi karena mereka sebagai pemegang merek, secara moral mereka harus melakukan penarikan, yang nanti bisa dimusnahkan atau dibalikan lagi perusahaannya untuk nanti dimusnahkan dengan disaksikan oleh petugas BPOM biasanya. Kalau sanksinya sendiri, kalau yang di Lombok Timur apa, Bang? Ya itu tadi, sanksinya penarikan dan pemusnahan itu sudah sesuai dengan bermandat lanjut. Jadi kalau misalnya kenapa tidak diproses hukum, nah, itu konteksnya berbeda. Ya, jadi konteksnya berbeda, kecuali produknya tidak ada izin edarnya. Nah itu bisa. Ya, kayak tahun 2024 kan kita pernah proses hukum juga. Sebenarnya proses hukum itu juga menjadi ultimum remedium di Badan POM. Artinya ini menjadi pilihan paling akhir setelah upaya pembinaan tidak dilakukan. Jadi 2024 kita memang pernah melakukan proses hukum karena memang secara pembinaan sudah kita lakukan, unsur-unsur pasal terpenuhi, itu produknya memang tidak ada izin edarnya, parfum saat itu, tapi itu sudah selesai gitu kan. Sekarang mereka belajar lagi dari kesalahan menjual produk yang sudah terdaftar. Nah tapi ternyata kan produsennya yang nakal nih, produsennya yang nakal, jadi tentunya mereka tugasnya mereka membantu melakukan penarikan dan pemusnahan. Itu sebenarnya sudah sesuai dengan pedomannya. Artinya tindakan yang kita harus apresiasi juga, agar juga saya kan membaca juga ini kok jangan sampai terframing hal yang negatif.